Adik-adik, apa kabar kalian? Semoga kalian tetap baik-baik aja ya. Pada pagi hari ini kita bertemu lagi di Bina Iman Online. Sebelum kita memulai Bina Iman Online, kita berdoa dulu ya. Ayo kita nyanyi bareng-bareng ya. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Yuk adik-adik ambil sikap doa yang baik ya. Tangannya dilipat, matanya dipejamkan. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di Bina Iman Online ini. Sekarang kami akan memulai Bina Iman Online. Berkatilah kami ya Tuhan, dari awal sampai Bina Iman ini selesai. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya? Semoga adik-adik selalu sehat ya. Ketemu lagi sama Kakak Tania di Bina Iman Online hari ini. Yuk adik-adik semua, adik-adik duduk yang manis, duduk yang rapi. Kita mau mendengarkan cerita hari ini. Hari ini kakak mau cerita tentang kisah anak yang hilang. Di suatu desa tinggallah 2 orang kakak beradik. Yang pertama namanya si sulung dan yang kedua namanya si bungsu. Karena anak pertama namanya sulung dan yang terakhir namanya si bungsu. Mereka berdua hidup dengan ayahnya. Ayahnya di desa tersebut merupakan orang yang baik, orang yang sangat kaya, memiliki tanah yang banyak, sawah dan ladang yang banyak. Sehingga banyak warga desa yang bekerja di tempat bapaknya. Akhirnya setelah lama mereka tinggal bertiga dengan sangat bahagia dan berkecukupan, tibalah saatnya si sulung dan si bungsu sudah mulai dewasa. Mereka sudah mengerti caranya mencari uang dan mereka sudah mengerti apa itu harta warisan. Akhirnya si bungsu berkata kepada bapaknya, "Bapak,
bisakah kau memberikan kami sebagian harta Bapak?" Karena bapaknya baik, adil, dan sangat bijaksana, akhirnya bapaknya memberikan sedikit uang, sedikit harta untuk kedua anaknya, si sulung dan si bungsu. Mereka diberikan uang dan harta yang sama banyaknya. Si sulung tidak pergi kemana-mana. Walaupun ia telah mendapatkan uang, ia tetap hidup bersama bapaknya di desa karena mau menjaga bapaknya dan membantu bapaknya berladang di sawah. Berbeda dengan si bungsu. Si bungsu begitu mendapatkan uang, dia langsung pergi ke kota besar. Di kota besar itu, si bungsu menghambur-hamburkan uang. Dia beli berbagai macam barang yang tidak penting, lalu dia banyak jajan bersama teman-temannya. Dia selalu membayarkan teman-temannya makanan, sehingga uangnya dia habis. Sedangkan ia di kota tidak bekerja. Dia hanya bersenang-senang. Dia hanya membeli barang yang tidak ada gunanya. Akhirnya si bungsu sadar bahwa hidup perlu makan. Akhirnya si bungsu kerja di tempat orang lain. Si bungsu ini kerja di seorang peternakan atau di sebuah peternakan. Dia membantu peternaknya menernak hewan-hewan babi. Saking ia kelaparannya, ia sampai memakan makanan babi untuk mengisi perutnya dia. Wah, kasihan sekali dia ya. Udah gak punya uang karena uang dihabis-habiskan atau dihambur-hamburkan. Sekarang dia makan makanan babi. Wah, akhirnya dia tidak kuat dengan semua ini. Akhirnya dia ingat bahwa ia masih punya ayah dan masih punya saudaranya atau kakaknya yang ada di desa. Akhirnya si bungsu pulang dan kembali ke rumahnya yang ada di desa. Belum sampai di rumah, ayahnya sudah melihat, wah, ini kayak anak saya ya. Bapaknya sampai maju lagi, matanya melototin lagi. Wah, apa benar ini anak saya ya? Karena saya kira anak saya, si bungsu, sudah mati. Tapi mengapa dia masih ada di situ dan kembali kepada saya? Di situ bapaknya si bungsu sangat bahagia. Akhirnya anak yang ditunggu-tunggunya kembali pulang ke rumah. Dari jauh bapaknya berlari dan memanggil nama si bungsu. Setelah bertemu si bungsu, bapaknya langsung menangis bahagia dan memeluk anaknya erat-erat. Seakan-akan tidak mau kehilangan si bungsu lagi. Akhirnya mereka semua pulang. Setelah sampai di rumah, ayahnya membuat pesta kecil-kecilan. Ayahnya membuat makan-makan besar bersama seluruh karyawan, seluruh pekerja yang ada di rumahnya. Bahkan bapaknya menyembelih seekor domba untuk disantap bersama-sama. Si sulung yang sedang bekerja di ladang bapaknya saat pulang tiba-tiba kaget. Wah, ada apa ini rame-rame? Kok saya tidak tahu apa-apa? Kayaknya tadi pas saya pergi tidak ada acara seperti ini. Akhirnya si sulung lihat bahwa si bungsu telah kembali ke rumah. Si sulung sangat marah besar. Dia sebal. Dia kecewa sama ayahnya. Kenapa? Karena selama ini si sulung selalu membantu ayahnya bekerja di ladang, selalu menjaga ayahnya. Sedangkan si bungsu bahkan lupa untuk pulang ke rumah. Bahkan telah dianggap udah tidak ada. Tapi tiba-tiba ia pulang dengan keadaan tidak memiliki apa-apa. Akhirnya
Si sulung hanya berdiam di depan rumah dengan wajah yang sangat marah. Ayahnya langsung datang menghampiri si sulung dan berkata, "Masuklah anakku, adikmu yang telah hilang telah kembali lagi. Sekarang marilah kita berpesta dan mengucap syukur." Nah, akhirnya mereka semua masuk ke dalam pesta dan makan-makan bersama. Nah, adik-adik, dari kisah tadi, adik-adik tahu ya sifat si bungsu itu seperti apa? Iya, betul, dia tadi boros, menghambur-hamburkan uang, tidak ingat dengan orang tuanya, bahkan ia lupa juga dengan kakaknya. Seakan-akan punya hidupnya sendiri, punya kebahagiaannya sendiri. Sedangkan si sulung, dia tetap tinggal di desa bersama bapaknya, dia tetap membantu bapaknya, ia tetap bersama bapaknya. Dari cerita tadi, adik-adik bisa meneladan sikap dari ayahnya yang sangat adil dan bijaksana. Ayahnya, walaupun si bungsu telah melupakannya, ayahnya mau menerimanya kembali, mau mengampuni, dan mau memaafkan. Kenapa ayahnya mau memaafkan si bungsu dan mau menerima si bungsu? Iya, betul adik-adik, karena ayahnya adalah orang yang penuh cinta kasih dan kasih sayang, terutama kepada anak-anaknya. Sama seperti orang tua adik-adik di rumah. Sebandel-bandelnya adik-adik, mungkin adik pernah memiliki kesalahan sama mama, tapi mama sama papa selalu tetap sayang sama adik-adik di rumah. Adik-adik juga bisa meneladan sikap si sulung ya. Si sulung tadi memang awalnya cemburu, awalnya kecewa dan marah sekali kepada si bungsu karena telah meninggalkan si sulung dan orang tuanya berdua di desa. Tetapi ketika kembali dan dibujuk oleh ayahnya, oke, saya mau memaafkan si bungsu. Akhirnya mereka hidup bahagia. Sama seperti adik-adik. Jika kakak adik-adik atau adik atau teman adik-adik yang berbuat kesalahan sama adik-adik, adik-adik harus mau mengampuni. Adik-adik harus mau menerima, ya. Anggap saja hal itu sudah berlalu. Sama jika sekarang adik-adik yang bandel kepada teman-teman atau kepada kakak, adik-adik harus mau meminta maaf ya. Jangan sampai lupa untuk selalu mau berkata minta maaf dan terima kasih. Karena sudah minta maaf, maka adik-adik juga harus punya rasa pengampunan dalam diri adik-adik ya, supaya semuanya itu tidak menjadi dendam, tidak selalu diingat-ingat kesalahannya. Nah, sudah selesai cerita kakak sampai sekarang. Sekarang waktunya adik-adik duduk yang manis, kita lanjut aktivitas ya. Hari ini kita akan membuat kelopak bunga cinta, kasih, maaf, dan pengampunan. Kita membuat dari kelopak-kelopak hati. Yuk kita siapkan alat dan bahannya ya. Yang pertama adik-adik membutuhkan 4 buah kertas warna. Sini kakak ada warna biru, warna kuning, warna pink, dan warna orange. Selanjutnya adik-adik juga membutuhkan kertas HVS berwarna putih seperti ini. Lalu ada lem kertas, ada gunting, dan juga adik-adik membutuhkan spidol berwarna hitam atau warna yang lainnya boleh ya adik-adik. Kakak di sini pakai warna hitam. Yuk kita mulai. Pertama-tama adik-adik harus membuat pola hati seperti ini adik-adik. Nah ini bagian depan dan bagian belakangnya ya. Caranya yuk kita ikuti sama-sama. Yang pertama
adik-adik siapkan kertas warna, kakak pakai warna pink ya. Lalu adik-adik lipat menjadi 2 bagian. Nah, kan menjadi segitiga seperti ini. Lipat menjadi bentuk segitiga. Jika sudah, adik-adik bisa lipat 2 bagian lagi menjadi segitiga yang lebih kecil seperti ini. Nah, seperti ini adik-adik. Udah sama kakak? Kalau sudah, yuk kita buka lagi pola segitiga tadi. Sewaktu dibuka akan ada 2 garis panjang ya adik-adik, pola seperti ini. Selanjutnya bagian bawahnya kita lipat segitiga ke arah tengah garis ya adik-adik. Lalu yang bagian atas kita lipat segitiga juga tapi menyentuh ke pangkal bawah, bukan ke arah tengah. Nah, jadinya akan seperti ini. Jika sudah sama dengan kakak, kita lipat lagi bagian sisi kanan ke arah bawah sehingga menjadi seperti ini. Jika sudah, kita lipat lagi sisi kirinya ke arah bawah. Nah, sudah terlihat ya bentuk hatinya? Jika sudah, nah ini dia pola hatinya. Tapi belum selesai adik-adik. Di sini kita mau melipat bagian ujung kanan, lalu bagian ujung sebelah kiri, dan juga bagian ujung sebelah atas. Nah, kalau dibalik nanti penampakannya akan seperti ini ya. Nah, ini dia. Nah, ini udah menjadi pola hati. Tapi kita mau rapihkan. Lipatan kecil tadi kita gunting menggunakan gunting. Jika adik-adik yang masih kecil belum bisa menggunakan gunting, bisa minta tolong papa atau mamanya ya. Yuk kita gunting bareng-bareng seperti ini ya. Nah, kita gunting bagian ujung-ujung sudutnya. Dan jika sudah, akan menjadi hati yang seperti ini. Ini bagian belakang dan bagian depannya. Udah sama ya punya adik-adik sama yang punya kakak? Jika sudah, yuk kita tempel hati-hati ini ke atas kertas HVS. Nih kakak udah punya 4 hatinya ya. Nah, nih kakak udah punya. Lalu kakak ambil lem kertas dan memberikan lem di sisi bagian belakang hati yang ada warnanya saja yang adik-adik. Nah, ini yang kakak lem tuh bagian yang ada warnanya saja. Nah, nanti setelah dilem, kakak tempel di kertas HVS putih. Yuk kita tempel bareng-bareng adik-adik. Ya, ini kakak tempel yang warna merah. Lalu kakak tempel juga yang warna kuning. Ya. Setelah itu kakak tempel juga yang warna orange di bagian bawah. Dan yang terakhir kakak tempel warna biru. Nah, ini dia. Kelopak bunganya sudah jadi adik-adik. Nih. Jika sudah, kita buat tangkai dan daunnya menggunakan spidol. Adik-adik bebas ya, mau dihias atau diwarnain lagi boleh. Nah, ini dia punya kakak yang sudah jadi adik-adik. Ini dia. Jika sudah, kakak tunggu hasil karya adik-adik. Kesalahan orang, kasih itu
adik-adik, Bina Iman Online hari ini menyenangkan. Sebelum mengakhiri Bina Iman Online, kita berdoa dulu ya. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat, ku buat kamera cekrek. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi delapan, ku buat kelinci lompat. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku lipat lalu berdoa. Ambil sikap doa yang baik ya. Tangannya dilipat, matanya dipejamkan. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat siang Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau telah membimbing kami selama Bina Iman Online ini. Sekarang kami telah mengakhiri Bina Iman Online. Berkatilah kami ya Tuhan, agar mengerti apa yang kakak-kakak Bina Iman tadi sampaikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Sampai jumpa di minggu yang akan datang adik-adik. Dadah!